Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing tentang membuat pakan fermentasi dari limbah rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini limbah rumah tangga yang saya kumpulkan dari rumah, bekas sisa-sisa makanan segala macam kita masukin di sini. Ini sudah sekitar kurang lebih 5 hari lamanya saya simpan di dalam ember-ember ini. Nah sekarang proses selanjutnya saya akan saring dulu si limbah ini supaya kadar airnya berkurang. Nah oke teman-teman, ini sudah kita saring ya, dibuang airnya dan kita ambil bahan padatnya. Di sini tuh banyak macam-macam beberapa jenis makanan, ada nasi, ada serai juga. Nah jangan lupa kita nanti dipilah-pilih dulu ya, mana yang sekiranya perlu dibuang kayak plastik segala macam gitu ya. Nanti kita akan pilih dulu sebelum dimasukin ke mesin pencacah. Ada tulang ini segala macam. Nah, jadi setelah gini saya akan biarkan beberapa menit supaya airnya agak berkurang ya. Mungkin sekitar 10-15 menitan cukup lah. Soalnya ini kebetulan di bawah terik panas matahari. Jadi kemungkinan bakal agak cepat gitu lah dia keringnya. Nah, ini juga nanti saya akan campurkan dengan azolla. Ini azolla sudah saya ambil tadi dari kolam. Saya ada kolam sedikit, itu ditanamin azolla sedikit ya, lumayan buat tambah-tambah. Nah ini azolla dikeringkan dulu juga sama, supaya kadar airnya berkurang. Nanti selanjutnya akan kita campurkan untuk bahan campurannya. Oke baik teman-teman, sekarang saya akan lanjutkan pembuatan pakan fermentasi dari limbah rumah tangga ini.
Nah, barusan saya udah tinggalkan agak lama ya, karena habis duhur dulu. Dan ini sudah benar-benar airnya sudah tidak ada. Sekarang saya akan persiapkan wadahnya untuk menampung. Campurkan di sini semua. Mau kosi kita baik. Cukup. Nah, setelah ini kita akan pilih yang sekiranya tidak akan kita pergunakan, maksudnya takutnya ada pecahan-pecahan beling atau plastik. Nah, semacam kayak gini kan, ini kan tidak baik ya kalau kemakan ayam. Jadi kita akan pilih-pilih dulu mana yang sekiranya perlu dibuang gitu ya teman-teman. Kayaknya nggak ada deh, udah cukup ya. Nah, kalau udah gini tinggal dimasukkan ke mesin chopper. Sekarang kita akan giling ya pakai mesin chopper. Nah, ini mesinnya saya akan persiapkan dulu ya. Cukup ya teman-teman. Dan ini hasil dari cacahannya nih. Jadinya kan lembut. Coba disut lebih dekat. Nah, jadinya lembut kayak gini ya. Oh, karena ini basah, jadi dia nggak turun semua, lengket nempel di badan-badan mesin. Jadi lembut banget ya teman-teman tuh, jadi lembut gini. Jadi kan ayam lebih enak matoknya. Kalau digiling pakai mesin chopper kayak gini kan lebih, nantinya kan lebih lembut, lebih gampang
teraduk, lebih gampang mudah tercampur. Nah, oh iya teman-teman, di video saya yang waktu itu ada teman kita menanyakan ya lewat komentar, Bang katanya kok bisa lembut, hasil gilingannya pakai saringan nomor berapa katanya gitu kan. Karena saya nggak punya nomornya ya. Nah sekarang saya tunjukkan nih. Ini saringan yang saya gunakan setiap kali mencacah bahan-bahan dari itu apa namanya, hijauan, daun-daunan, ataukah dari limbah rumah tangga. Saya selalu pakai saringan yang ukurannya seperti ini. Lubangnya diameternya kurang lebih sekitar 3 sentian lah, 3 sentian ya. Itu ya teman-teman. Ini sekedar informasi aja ya, karena di video saya, di komentar video saya yang sebelumnya ada yang menanyakan pakai nomor berapa katanya saringannya. Nah ini saya tunjukkan sekarang. Ini saringan yang sering saya pakai gitu ya. Nah ini teman-teman ya yang sudah tadi saya siapkan, yaitu ajola ya untuk campurannya. Ini sudah kering, ajola ini sudah kering ya, udah saya tadi tiriskan, udah saya jemur sebentar, dan kita akan campurkan ke sini. Nah ini teman-teman, ini air prebiotik yang biasa saya pakai. Kalau teman-teman mau pakai 4 boleh, pakai apa aja probiotiknya boleh. Cuman saya di sini biasanya pakai probiotik ini. Kita akan campurkan dulu. Oh iya, kita timbang dulu ya teman-teman. Lupa. Oh. 8 kilo, bersihnya 6,5 kilo karena terpotong oleh wadah ini ya, jadi cukup 1 tutup botol ini. Sekarang kita akan aduk.
Nah, setelah ini kita akan persiapkan dedak sama jagung gilingnya. Nah, ini teman-teman saya sudah siapkan dedak sama jagung gilingnya ya. Jagung gilingnya ini sekitar 1,5 kg. Terus dedaknya sekitar 4,5 kg. Jadi untuk perbandingan bahan dari bahan padat dari lembar rumah tangga dengan campuran dedaknya, ini bahan keringnya, ini bahan basahnya, yaitu 1:1 ya teman-teman. Artinya kalau ini 6 kilo, tadi kan saya udah timbang, ini sekitar 6 kilo. Nah berarti bahan keringnya juga 6 kilo itu ya untuk patokannya, jadi 1:1. Tapi kalau memang kenyataannya nanti dirasa memang kurang kurang kering, kurang memal, ya bisa tambah lagi bahan keringnya. Itu tergantung pada kondisi itu. Cuman untuk patokan ya biasanya 1:1. Oke, kita akan lanjut ke pengadukan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mulai aduk. Ini tujuannya maksudnya manfaat dari memanfaatkan hasil dari limbah rumah tangga itu kan kita bisa menekan biaya pakan, meminimalisir kos pakan. Jadi dari misalkan kalau kita beli pakan, anggaplah misalkan 8.000 per kilo, ini bisa hanya 3.000. Nah kebetulan saya yang beli itu ini cuman dedak aja ya teman-teman, ya lainnya saya gratis. Karena jagung alhamdulillah saya tanam dulu, punya kebunnya, nanam dulu sebelum ternak ayam itu saya nanam jagung dulu. Nah jadi ini hampir gratis ya kalau sawah saya teman-teman. Begini, Jadi bos. cuma itu aja, cuma beli dedak aja. Jadi ternak ayam itu bisa menguntungkan sekali ketika kita bisa mau rajin mengolah, membuat pakan sendiri ya teman-teman. Jadi kita jangan tergantung sama pakan pabrikan gitu. Jadi bisa mengirit biaya pakan, karena dalam ternak ayam itu paling mahal itu adalah biaya pakan. Nah, beginilah hasilnya kalau udah dicampur. Campur aduk. Oke ya teman-teman, ini sudah cukup ya. Nah jadi kondisinya ini teksturnya itu memal ya, jadi basah tidak, kering pun tidak, cukup lah. Sekarang tinggal kita masukin ke wadah
Nah ini juga kan ada sisanya tuh. Dari tadi perkiraan kan 1:1 ya teman-teman. Tapi ternyata setelah kita kerjakan, kita aduk, ternyata cukup. Nggak ini gitu, nggak harus sampai sesuai 1:1 gitu. Nah kalau misalkan dirasa sudah cukup ya sudah, nggak usah ditambahin lagi gitu, ini udah cukup gitu. Oke teman-teman, nah ini ada sisanya nih lumayan, kita simpan lagi ya. Sekarang kita masukin ke ember. Nah ini juga pengalaman saya ya teman-teman. Jadi ember bekas fermentasi sebelumnya biasanya saya nggak dicuci bersih ya, karena ini masih ada bakteri-bakteri hidup di sini. Yang penting jangan terlalu lama. Misalkan 1 hari ya, kita pakai lagi lebih bagus ya. Yang tuna hal yang itu. Nah, oke teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah selesai ya. Saya pindahkan ke dalam wadah ember falcon. Sudah selesai. Nah ini hasilnya. Jadi ini harus benar-benar dipadatkan untuk nanti kita tutup pakai plastik atau kantong kresek, diikat sama karet agar kedap udara tidak ada keluar masuk ya. Oke ya teman-teman, jadi itulah tadi proses proses pembuatan pakan ayam dari bahan limbah rumah tangga dan azolla. Lumayan ya teman-teman, bisa mengirit berapa persen, sampai 50% itu. Karena kan limbah rumah tangga 50% dan 50% lagi dedak sama jagung. Jadi tadi kan aku 6 kilo tambah dedak, anggaplah misalkan 6 kilo lah. Berarti kan dedak sama jagung aja yang kita beli itu 6 kilo, harga dedak misalkan 4.000, misalkan 24.000. Nah dibagilah 12 kilo, jadi jatuhnya bisa jadi di 2000-an lah ya gitu. Jadi lumayan ya, mengurangi biaya pakan. Nah oke teman-teman, itulah ya sekedar sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin membuat pakan dari fermentasi limbah rumah tangga. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dari saya, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendukung. Salam sukses untuk semua, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bang,